Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ekoenzim semua, dimanapun Anda berada. Hari ini kami dari tim SPKK Banyumanik kembali menyapa Anda untuk membahas lebih lanjut beberapa pertanyaan yang kemarin saat acara kita workshop online itu belum sempat dijawab. Begitu juga ada beberapa pertanyaan di grup WA. Jadi ternyata banyak yang antusias dengan ekoenzim ini ya Bu ya. Ya, dan banyak pertanyaan yang datang ke kami dan kami sebelumnya mohon maaf karena keterlambatan kami dalam menyapa dalam membahas kembali ekoenzim ini ya karena sesuatu dan lain hal. Hmm, Hari ini seperti yang telah Anda lihat bersama bahwa sudah hadir ya di hadapan kita narasumber kita yang super beken ini. Ya, alhamdulillah. Begitu banyak manfaat yang telah beliau tebarkan untuk keluarga, lingkungan sekitar, masyarakat luas ya dalam hal ekoenzim ini ya Bu ya konsentrasi utama kita. Bagaimana kabarnya Bu Rongga hari Baik, ini? alhamdulillah. Saya senang sekali ini tetap melanjutkan kegiatan yang teman-teman sudah siapkan sebelumnya, terus terhambat karena waktu ya. Oke, siap kalau gitu nanti kita akan teruskan apa yang belum peserta dapatkan dari yang Kita merasa betul juga ya Bu ya untuk kegiatan yang bermanfaat selama pandemi ini. Jadi nggak hanya diam, tetapi tetap kreatif, beraktivitas, menjaga kesehatan, tetap sehat, semangat. dan jangan diam di kamar saja. Semoga sejuta manfaat ya. Oke. Baik, kita langsung ke pertanyaan ya Bu ya. Yang pertama pertanyaan dari Bu Santi nih Bu. Apakah bisa selain menggunakan kulit buah, kita menggunakan daun sirih karena yang ada di sekitar kita karena daun sirih merupakan antiseptik alami. Bu Santi, sebetulnya silakan saja berkreasi karena mengetahui khasiatnya ya, apalagi sudah mengetahui khasiatnya. Seri dan lerak itu kalau digabung juga bagus. Terus kalau memang diproseskan dari kulit buah. Jadi kalau yang untuk ada malah yang juga bisa. Jadi tapi kalau kami ini khusus di bidang ekoenzim, di cairan ekoenzim, jadi mengkhususkan dari kulit buah. Tapi semua banyak banyak sudah ada. Saya juga baca di mana-mana ya bahwa banyak yang berkreasi menggunakan bahan-bahan yang herbal, artinya bahan-bahan alami. Enggak itu. Jadi tidak terbatas pada kulit buah. Kalau memang kalau kulit buah ekoenzim itu kan fokus pada kulit buah dan kulit sayuran. Sayuran Iya. ya. Dan komposisi yang lebih sedikit Iya. ya. Nggak apa-apa orang mau berkreasi ya silakan gitu karena saya juga tahu manfaat sirih kan juga banyak ya untuk gigi terutama zaman dulu kan ya orang-orang dulu kan maunya daun sirih nah itu juga bagus untuk membuat memperkuat gigi gitu ya. Lanjut aja Bu Santi Jawabannya bisa ya, Iya. Santi ya, menggunakan daun sirih. Selanjutnya dari Ibu Maimuna, bisakah ekoenzim untuk membersihkan luka? Kemarin saya dengar-dengar dari testimoni Bu Suryati, bisa ya Bu ya? Bisa, bisa. Jadi gini, memang banyak testimoni yang bisa untuk luka. Hanya mungkin perlu dilihat dari BO-nya. Jadi hindari penggunaan. Misalnya gini, kalau untuk luka itu kan ada yang sensitif kulitnya sama nanas itu ya, misalnya kulit nanas itu kan suka gatal-gatal. Nah, kalau misalnya ekoenzim itu untuk pengobatan luka, sebaiknya dihindari BO dari nanas dan kulit nanas. Jadi silakan menggunakan BO lainnya gitu. Nah itu biasanya kalau untuk nanas, misal untuk disinfektan, untuk lantai, untuk bersih-bersih itu nggak apa-apa. Tapi kalau memang mengkhususkan untuk luka, mengobati luka, monggo pakai BO yang lain dan hindari penggunaan BO dari kulit nanas itu dan nanas. Oh iya. Ya. Jadi bisa asalkan tidak mengandung kulit nanas, kulit nanas. karena sensitif ya Bu ya. Memang ada. Kadang kalau saya juga memang tidak pakai itu. Kalau saya buat khusus kalau untuk pengobatan kayak kemarin saya kan kena apa itu buah durian itu kena durinya itu terus terbelah itu
masukkan ke ekstraknya EE, sudah berhenti itu jalannya, langsung berhenti dan nggak berapa lama ketutup. Udah gitu, memang agak perih-perih sedikit gitu. Itu kan memang untuk prosesnya kan, tapi itu saya hindari untuk yang tidak pakai BO nanas. Selanjutnya dari Ibu Tin Wartini, ini gula tebunya bisa pakai gula pasir nggak sih, Bu? Nah, gula pasir itu tidak boleh untuk Oh, bahan baku. iya, kenapa? Ini sudah rumus dari penemunya ya. Jadi kalaupun katanya oh berhasil kok saya warnanya ini terus asem gitu rasanya, tapi itu nggak bisa dikatakan EE, tidak bisa dikatakan ekoenzim. Jadi memang pakemnya itu adalah gula tebu, gula aren, gula Jawa itu ya yang memang bebas dari bahan pengawet dan pemutih. Kalau sekarang kan banyak gula-gula Jawa yang kita di pasaran itu gula-gula merah itu pakai pemutih dan itu ada, jadi betul-betul yang memang harusnya asli. Gula aren. Gula aren, Molase mungkin dari tebu itu jadi. itu ya. Nah itu lebih bagus. Gula tebunya bukan gula pasir maksudnya ya, gula tetes tebu itu maksudnya. Iya, gula tetes tebu. Karena emang gampang didapat ya. Ada. Next dari Bu Purdiati, saya lupa ini kurang menyimak tadi tentang jenis air. Apa mungkin boleh tidak menggunakan air pump karena bisa jadi kalau air tersebut mengandung zat kimia. Memungkinkan nggak ini mengganggu proses fermentasi? Boleh pakai air pump, boleh pakai air apa aja, tapi jangan air matang. Kalau pump itu sebaiknya juga memang biasanya kan tandon ya, ada tandon. Diendapkan dulu. Iya, ada tandon. Jangan yang langsung misalnya air pump mengalir tuh jangan. Iya, jadi yang sudah diendapkan aja di tandon-tandon itu biasanya sudah muridnya ya. Oke. Boleh ya? Selanjutnya dari Ibu Farida Semarang. Kalau ingin beli ekoenzim yang sudah jadi, bisa nggak? Karena nunggu panen kok lama banget, 3 bulan ya. Padahal itu keasikannya ada di 3 bulan itu. Nah memang karena itu bisa, jadi gini memang kami kan M2P itu lebih awal dulu menggiatkan ekoenzim dari teman-teman yang lain, dari ibu-ibu dan bapak-bapak peserta. Nah ini kita sudah setahun ini berarti sudah panen itu 4 kali. Nah itu memang kita punya stok gitu, dan ini sebetulnya memang kami tugasnya kan edukasi, tidak untuk menjual ekoenzim. Tapi memang kalau ada yang memang butuh untuk pengobatan dan untuk uji coba-coba gitu ya, sampai 3 bulan, kami sudah ada, kami titipkan itu di Koperasi Syariah 212 itu bisa nanti di alamatnya Jalan Rasa Mala Barat nomor 109A, Serondong Wetan, Banyumanik. Jadi ada yang sudah bisa di. Tapi beli dulu, padahal niatnya juga kita mau menghemat. Betul. Sisa gitu ya. Lebih kreatif ya. Dan menyelamatkan bumi kan, setiap dari rumah kan kemarin kita kan di materi yang saya sampaikan bahwa dengan kita membuat EE dari awal proses kita buat itu kita sudah proses EE itu sudah mengeluarkan O3 untuk ozon, ikut serta setiap membuat satu wadah itu udah global warming, kita sudah ikut dalam ya, bumi. Sahabat semua, ternyata dengan ekoenzim bisa menyelamatkan bumi ya, mengatasi global warming. Ya dari wadah kecil ya, hebat ya, kita menyelamatkan bumi. Oke. Selanjutnya dari Bu Farida juga, saat membuka nih Bu, perlu diaduk atau dibuka saja beberapa saat? Jadi mungkin pas saat proses seminggu itu ya Bu, kan buka tutup sebentar itu, perlu diaduk atau buka saja? Jadi sebetulnya itu tidak apa. Kami sarankan untuk memproses itu
itu menggunakan wadah dalam bentuk besar seperti ini ya. Nah ini kita buat. Nah, ini kami ini penggiat nih buatnya kecil ini. Jadi setiap habis makan buah kan kita kumpulkan. Baiknya enaknya seperti ini wadah-wadah kecil. Jadi banyak bisa simpan di ruang tamu, di ruang makan, di ruang belajar, di kamar tidur, bawah tempat tidur itu bisa. Gitu. Nah ini besar, tutupnya besar ini. Jadi sebetulnya tidak buka itu tidak perlu buka tutup. Tapi waktu membuat itu diaduk dulu kan, setelah diaduk aduk agar supaya BO-nya ini terendam di air. Nah setelah itu tutup rapat seperti ini sudah tidak lagi buka tutup gitu. Memang waktu itu tutup selama seminggu, kalau dikhawatirkan tutupnya itu kecil. Nah itu untuk supaya nah ini kan prosesnya menggunakan gas. Nah itu supaya kita buka itu supaya jangan sampai ada gas yang terkumpul terus langsung pas buka langsung meledak gitu. Jadi untuk menghindari itu sebetulnya makanya beberapa kasus dari pembuatan itu ada pakai uji coba pakai botol kecil nggak ada itu betul-betul karena memang kekuatan gasnya itu bisa membuat ledakan gitu. Jadi disarankan adalah sesuai Dan kalau tutup besar tidak usah dibuka dalam seminggu, itu tidak usah tutup buka ya, langsung aja tunggu sampai 3 bulan. tapi kalau Aduknya rata. Baik, selanjutnya ada pengaruhnya enggak sih kalau limbahnya hanya dari satu jenis buah saja? Tadi saya lupa ini ya untuk yang tadi bilang apa? Kalau yang tadi apa? Buka tutup. Yang itu juga ya dikhawatirkan. Misalnya kalau pas pada saat buka, terus kan mau menutup tuh, tutupnya itu tidak rapat. Nah itu malah lebih berbahaya risikonya. Masuk, putih-putih kecil gitu. Ya itu, ya akhirnya tuh hasilnya kan bau. Karena ada bekas ada apa? Binatang kecil mati gitu ya. Itu yang hindari ya, supaya nggak bau hasilnya. Ya kalau mau lihat jamurnya gitu ya. Tapi sebatas seminggu itu aja. Ya, selanjutnya tutup ambil amannya aja. Gimana Bu kalau cuma satu buah kulit buah aja gitu? Enggak. Sebetulnya gini, kemarin kan sudah saya sampaikan bahwa variasi dari enzim yang dihasilkan itu akan didapat dari jenis BO yang berbeda gitu. Jadi bukan soal baik dan tidak baik dan atau bagus, tetap manfaatnya mungkin sama. Tapi memang yang tadi variasi tadi. Jadi biasa kalau variasi lebih banyak ya memang bagus juga gitu ya gitu. Jadi memang pernah kita coba satu. Jadi gini, misalnya gini deh. Kan kalau kita makan kulit jeruk, itu kan memang banyak kulit jeruknya. Nah, tapi di kulkas misalnya ada jeruk nipis, gitu, cuma sedikit masukin aja gitu. Nggak apa-apa. Jadi terus atau ada bekas kulit pisang kita makan cuma satu gitu ya, satu kulit pisang. Pisang dicampur aja gitu. Tapi kan pada maunya banyaknya kulit jeruk gitu. Nggak apa-apa. Nah, berarti kan itu sudah sama lebih dari 3 jenis. Mungkin keluarga jeruk-jerukan ini. Nah, jadi lebih banyak aja itu bisa. Nah sebetulnya sih memang itu kan kalau jeruk nipis itu biasanya dikategorikan ini sayuran mungkin ya lebih ke sana ya atau minuman. Boleh juga sih gitu. Tapi sebaiknya sih ada buah lain. Variasi lah. Hidup kalau hidup tanpa variasi ya, hidup aja never flat. Harus banyak variasi. Enzimnya juga bervariatif gitu. Iya, dan wanginya ya. Banyak yang dibilang satu, terus yang ini cuma satu aja juga nggak apa, itu sudah berarti kan sudah lain jenis dua. Itu ya. Selanjutnya, apakah bisa menggunakan ragi untuk mempercepat fermentasi? Dan kalau bisa, apakah manfaatnya masih sama gitu antara yang pakai ragi dan tidak pakai ragi ya Bu ya? Itu tidak boleh kalau dalam
malah tidak boleh. Kalau dalam pembuatan ekoenzim yang kami sedang galakkan ini, sedang giatkan ini, tidak boleh menggunakan ragi. Jadi harus sesuai dengan apa yang kami disarankan oleh sebelumnya gitu ya, organisasi, ada yang namanya organisasi apa Nusantara, dan yang kita bermitra kepada juga dari yang dokter kandungannya juga, masukan itu juga bilang bahwa tidak boleh ragi gitu. Kalaupun katanya ada yang bilang kalau berarti itu tidak dikategorikan ekoenzim. Gitu ya. Jadi Jadi beda. kalau pakai ragi bukan ekoenzim, Iya betul. namanya donat. Nah, Berarti itu tawar ya. pakai ketan ya. Nah, Aduh jadi lapar. Iya. Baik, jadi tidak boleh ya sahabat untuk menggunakan ragi karena sudah diteliti oleh penggiat ekoenzimnya dari dahulu ya. Kemudian dari Bu Dini ini dari Depok nih Bu, residu hasil fermentasi setelah disaring, apakah masih bisa digunakan kembali untuk menambahkan EE yang baru? Mungkin sayang ya Bu ya, sisa itu. bisa. Jadi nggak usah ditimbang tuh. Jadi Tetap tetap ukuran standar kita. Jadi di luar dari hitungan ya. Bisa Ibu. Itu ya Bu Dini. Ya, next dari Bu Rohmania. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan ya mama enzim? Kemarin sudah sedikit disinggung. Sudah sama Pak siapa ya? Pak Herman ya kalau nggak salah yang tanya ya. Kalau salah kan katanya kan tidak semua gitu ya. Memang ini saya bilang mama enzim rezekian. Karena perusahaan saya setelah setahun ini belum dapat. Tapi teman-teman itu malah bisa dapat. Gitu. Jadi memang rezeki kayaknya. Karena nggak ada formulanya, nggak ada formula untuk mendapatkan harus ukuran berapa gitu. Nggak ada. Itu rezeki-rezekian. Ternyata ekoenzim. Ya, mama enzimnya susah. Mama enzim. Jadi 1000 yang lebih itu cuma satu dua gitu. Itu rezeki saya bilang. Karena itu kan memang makhluk hidup juga ya. Itu jadi itu berkembang juga nantinya kalau ditaruh di kulkas direndam pakai air tuh itu berkembang. Karena makhluk hidup. Terlihat kasat mata. Iya bentuknya ini karena saya memang nggak kerja ya jadi kayak jelly. Jelly itu puding gitu. Iya. Nah jelly itu kalau wadahnya besar, misalnya wadahnya kecil ya hasilnya enzimnya sesuai dengan wadahnya gitu. Jadi satu itu ya jadi semacam memberamnya semacam jadinya seperti apa mama enzimnya seperti itu juga dan di atas gitu. Nanti pas pada saat panen itu diambil ya udah berbentuk seperti itu gitu. Kenyal-kenyal gitu. Tapi ada rezekinya juga ya. Jadi rezekian ya. Sampai saya ini yang mendapat mama enzim. Kalau sudah mendapatkan mama enzim ini, tolong kalau ada keluarga, tetangga, teman yang punya penyakit yang lupa parah itu bisa disedekahkan gitu ya. Iya, karena kan kemarin saya udah pernah ada gambarnya ya, gambar di materi itu kan saya ada contoh tangan kesiram air panas itu ditutup sama iya, ternyata makhluk hidup yang itu malah manfaatnya luar biasa ya. Ternyata ada rezeki dan ada unsur sedekahnya ya. Oke. Selanjutnya pertanyaannya dari Bu Sasyana. Kalau dimanfaatkan untuk pupuk tanaman, apakah bisa disiramkan harian atau cukup seminggu sekali? Kami waktu itu hanya menyiapkan
di materi itu bahwa untuk menyiram atau menyemprot Iya, tanaman itu ada. berapa kurangnya ada. Saya cuma 1 minggu aja, selama 1 minggu disemprot sedikit itu di batangnya. Setelah itu kami tidak lakukan lagi sampai sekarang. Dan hasilnya alhamdulillah. Tapi ada satu yang kami coba lagi, pohon itu kami semprot. Waktu itu pertama disemprot, terus semprot lagi. Lalu itu ada kayak ada penyakitnya gitu. Jadi tapi beda-beda, memang ada beda-beda. Ada yang memang terus menerus, tapi cuma sedikit sekitarnya aja gitu ya, ada. Itu pakai cairan ekoenzim. Tapi kalau yang saya uji coba itu di belakang rumah, pohon-pohon kami seperti itu. Jadi seperti tes itu Jadi sekali ya, Oh, khusus yang apa tanaman yang bermasalah misalnya ya, meliputi kayak gitu. nah, ya. Kalau udah bagus, ya semprot dulu aja. Jadi kan, nah kalau tadi kan kami suka dulu, kami semprot tuh udah hilang. Pakai cairan koenzim itu dicampur dengan air. Nah itu bisa besok itu pohon-pohon bisa dapat penyemprotan itu gitu. Jadi cuma itu aja gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang cukup bagus ya Bu ya. Apakah sudah pernah diuji lab ya terkait hasil ekoenzim? Sejauh mana keamanannya saat digunakan? Utamanya untuk menjaga kesehatan. Karena kemarin ceritakan bisa untuk meredakan sariawan. Terus jamur putih yang menyertai bisa mengencangkan kulit, bisa untuk cuci buah dan sayur. Di sisi lain bisa untuk dibersihkan, membersihkan ya kerak ya, pengharum ruangan, pembersih lantai. Yang umumnya zat-zat seperti itu biasanya keras. Kalau untuk tanaman, insya Allah sudah tidak disangsikan lagi karena hampir mirip dengan prosesnya dengan mol dari Bu Wiji ini. Jadi ini saya bacakan ada terkait ini dilakukan oleh mahasiswa program studi farmasi Universitas Jenderal Cimahi tentang yaitu uji aktivitas antibakteri ekoenzim terhadap E. coli. E. coli itu bakteri E. coli dan Shigella dysenteria. Nah, penelitian itu menunjukkan bahwa larutan ekoenzim bersifat bakterisida terhadap dua bakteri ini. Tuh. Nah, dengan hambatannya ini ya, saya baca ini data kan tidak boleh ya. Kalau data kan tidak boleh sembarangan. jadi saya bacaan jelas seperti dari hasilnya dengan hambat minimum atau KM dan konsentrasi minimum kadar terhadap kedua bakteri tadi adalah 60% P garis miring ini saya ininya. Jadi hasil analisis kualitatif dan kuantitatif menunjukkan bahwa larutan EE mengandung asam asetat dan asam laktat dengan konsentrasi asam laktat 0,94-0,6%. Aktivitas antibakteri EE diduga kuat berhubungan dengan kandungan asam asetat dan asam laktatnya gitu ya. Jadi itu. Jadi itu yang sudah diuji klinis untuk yang dua tadi gitu. Nah sedangkan kalau yang apa yang kemarin kami sampaikan ada untuk pengobatan dan lain-lain itu memang belum ada. Nah memang juga ini menjadi bersama menjadi perdebatan gitu ya. Kalau orang bagaimana uji klinisnya? Tapi lagi-lagi kami kan melakukan apa ini melakukan uji coba trial gitu apa gitu ya kayak apa semuanya kami lakukan gitu selama kami apa menjaga ekoenzim ini. Nah jadi keajaiban ekoenzim itu kami dapatkan setelah kami melakukan kami apa menggunakan ekoenzim itu gitu. Jadi memang apa ya testimoni lah gitu. Yang lain itu testimoni atau enggak gitu. Bukan hanya bagaimana mereka dapatkan itu dari uji coba testimoni terus sama pengembangan dari kita penggiatnya gitu. Iya. Untuk apa kandungannya sudah ada, penelitiannya ya, uji klinisnya ada, tetapi untuk manfaatnya memang belum ya Bu. Ya mungkin next ke depan ya Bu, kita berharap ada peneliti-peneliti yang mau konsentrasi di ekoenzim ini ya Bu ya. Karena manfaatnya banyak, jadi ada landasannya.
kan memang baru untuk kita ya gitu. Jadi mungkin dari uji coba itulah dari ternyata kami tuh ternyata saya tuh coba melakukan ini ternyata bisa gitu. Nah itu testimoni itu yang memang menjadi enzim bervariasi gitu manfaat dan kegunaannya gitu. Makanya yang mungkin sudah itu dua bakteri ini jadi lebih cocok memang ke disinfektan gitu ya gitu. Tapi yang lain juga tidak menutup kemungkinan untuk yang hal lain gitu. Memang kan seperti juga herbal kan juga memang susah. Ya, memang kan kita ini buat itu ya kondisi badannya apa gitu ya. Kalau ini buat menggunakan bau badan gitu. Jadi untuk menghangatkan badan gitu. Nah itu mungkin semacam itu gitu. Ya, nanti insya Allah lebih berkembang terus ya Bu ya melalui ilmu pengetahuan. Makanya digiatkan gitu ya. Ya. Berharap nanti ada ya yang mau konsentrasi fokus dalam yang selanjutnya. Apakah jika sampah kulit buah dicampur dengan berbagai aroma bunga-bunga bisa untuk mengganti pengharum dan pelembut baju atau cucian? Kalau saya saat ini silakan coba itu bisa. Yang sudah kami lakukan adalah mencampurkan ekoenzim yang sudah dipanen 3 bulan. Jadi ekoenzim sudah dipanen 3 bulan, terus fermentasikan kembali. Jadi sudah nah itu kami fermentasikan kembali selama 1 bulan dan mencampurkan tadi bunga-bunga. Di testimoni kemarin itu loh kan sudah jadi suka mawar, suka melati itu silakan silakan ada tambah serai ada tambah pandan itu boleh tapi fermentasinya tambah itu ya berarti boleh ditambahkan nanti ya setelah panen. Iya itu namanya ekstrak ya hasilnya lebih wangi ya. Kalau untuk baju yang berjamur bisa hilang tidak? Dia pernah? Iya, udah. Ya kalau direndam itu, tapi kalau ekoenzim ini rendam dengan ekoenzim tidak bau. Itu kadang lupa ya Putra udah direndam, semalamannya mau besok harusnya. Ternyata tidak bau dengan ekoenzim. Bisa hilang itu. Jamurnya, ya. Oh, banyak banget ini manfaatnya. Bantu sekali nih bagi ibu rumah tangga, bagi ibu-ibu semua ya. Ya. Ingin mencoba tetapi belum ada timbangannya. Nah, ini bisakah pakai perkiraan saja ukurannya dari Bu Nurjana? Tidak boleh. Tidak boleh. Formula dan harus pas. Jadi kalau ya bagus gitu. Terus nanti lebih BO-nya juga nggak bagus. Jadi harus sesuai takaran. Nah, mungkin gini Bu, misalnya nggak ada timbangan, solusinya mungkin pakai barang-barang yang sudah fix timbangan, misalnya garam yang 100 gram, 100 3 bungkus garam ditimbang dengan ini. Nggak bisa juga. Nggak bisa karena kan beda ya. Jadi kalau coba mau jadi tetangga yang pasti-pasti aja ya. Iya. Jadi rame-rame ilmunya tersebar. Ada. Ya, selanjutnya dari Bu Rohmania Semarang yang dikatakan nabung kulit buah tapi nggak dimasukkan ke air gula. Apakah kulit ini masih bisa dipakai? Apakah ini bisa mempengaruhi kualitas hasil jadi? Jadi membuat nah yang kami lakukan itu jadi masukkan
Kali ini lagi gitu bisa banyak. Tapi saya karena kami langsung membuatnya. Jadi dengan cara yang kedua itu proses kedua nabung bahwa menyiapkan air dulu sama gulanya, terus lebih baik tabung di situ, tabung di air dan di wadah yang sudah ada air dan gula gitu. Kalau mau di kulkas ya itu jangan 2 hari. Saya nggak pernah lebih dari 2 hari. Jadi batas waktunya maksimal 2 hari, nggak bisa Ya, seminggu. Mungkin jangan. udah Beda. warnanya Memang sih belum pernah di kulkas tuh sampai berhari-hari. Paling lama itu 2 hari. Dan hasilnya bagus-bagus, segar, wangi gitu. Wanginya wangi asam pencet. Iya. Gitu. khas ya. Kalau itu kami belum coba. Jadi sebaiknya kalau memang sudah di wadah, nah ini juga memang kayaknya wadah ya, tapi banyak gitu. Biar bisa disimpan di mana-mana di rumah. Saya tuh bikin nggak pernah kecuali untuk yang waktu itu membuatnya pakai ember besar. Tapi kalau untuk kami ya kami itu sama untuk memang dibutuhkan orang-orang membutuhkan. Sedang edukasi setiap saat, jadi memang perlu banyak. Tapi kalau untuk di rumah kami kita pribadi disarankan dari wadah kecil ini aja. Saya kan belum Jadi yang dimasukkan ke dalam gula dan air tadi. Jadi itu gula dan airnya sudah dibuat dulu. Nah, kan masukin buahnya kan sedikit kan, buahnya sedikit ditimbang bilang semua catat ya. jadi hari ini misalnya jadi bikin terus 100 gram gula terus buahnya kan harusnya 300 ya. Nah hari ini kan langsung aja masukin tutup rapat di wadah. Nah besoknya lagi dapat lagi 1 terus masukin tutup lagi rapat sampai hari ketiga baru ada 300 tutup rapat dan seterusnya. Kalau misalnya dia dapat 300 gramnya itu buah kulit batu sampai seminggu, bisa nggak Bu nabungnya? Boleh. Buah terakhir masuk. Jadi terakhir itu yang dicatat. Oh, Itu berarti ternyata boleh langsung masukkan ya Bu ya ke dalam larutan air. Ya, jadi bagusnya memang gitu. Jadi sebaiknya kulkas memang 2 hari. Saya kalau memang cuma sedikit 50 gitu tapi mau pakai wadah besar menabung yang tadi yang dari cara kedua gitu ya lebih nanti hasilnya lebih bagus lebih segar gitu ya. Baru tahu kalau misalnya langsung dicemplungkan gitu ya, bisa. Ya, next dari Bu Sinta Semarang. Yang pertama dia bertanya, apakah benar untuk membuat ekoenzim wadahnya harus diletakkan jauh dari septic tank karena bisa menyerap bau, dan serta jauh dari stop kontak peralatan listrik karena bisa menyerap radiasinya sehingga mempengaruhi hasil ekoenzim. Nah, kami kemarin menyatakan bahwa sebaiknya penyimpanan proses itu bersih, terlubang, itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau yang dikasih kita itu disarankan jangan, karena memang khawatir disalahkan masih gitu. Jadi itu sih yang memang kita perlu hati gitu. Kira-kira jaraknya itu berapa meter? Iya, kalau saya membuat digunakan. Jadi kan sambil kita boleh buat lepas ya. Jadi langsung buat gitu atau di ruang belajar sambil kita aktivitas lain gitu ya itu kan
kan cuma sebentar, kan cuma 5 menit. Sebaiknya memang seperti itu gitu. Tapi banyaknya kalau habis makan, terus saya simpan di wadah, terus saya langsung bikin air, ambil gula, gitu. Saya masukkan, ketika itu masuk deh, kata cuma ada 35 gram misalnya. Terus nanti mungkin siangnya makan pisang. Jadi memang aktivitas Nggak boleh dekat stop kontak juga. sama stop kontak. Jadi kalau stop kontak itu juga sama ya. Dampaknya nanti loh, memicu jadi nanti kemarin kan saya akan Emergency muncul, ya, akan diharapkan muncul itu kan. iya. Nah, itu kalau gitu. Jadi memang betul-betul dia sensitif, sebenarnya tidak sensitif kalau memang kita di tempat-tempat yang memang itu tadi bersih tadi itu gitu. Jadi hindari kan kalau di meja makan kan memang jauh dari stop kontak, jauh dari static bank gitu ya. Nah, yang tadi itu yang sarankan seperti itu gitu. Nah, kalau memang ini bersih, ekoenzim ini sebaiknya di tempat bersih lah, menyimpan dan membuatnya di tempat bersih gitu, di tempat yang hindari dari kontak yang listrik gitu. Ternyata benar. Nah, cuma itu juga ada hal yang ya itu memang saya sudah mencoba yang ekoenzim yang sudah kita simpan di posisi memang agak mungkin memang tidak sudah mengalami seperti itu gitu. Letakkan cuci piring. Untuk kita cuci baju itu bisa memang di rak-rak di tembok gitu ya. Terus ada juga kayak itu kita letakkan di tempat tempat apa gitu. Terus saya tuh simpan-simpan memang harus untuk pakai untuk ya. Aktif juga. Jadi sesuai ya simpannya sesuai dengan apa yang kita manfaatkan gitu. Itu memang agak ribet tapi enak. Ternyata memang itu kegiatan yang biasa yang tidak memberatkan gitu ya. Ya. Lanjut, apakah untuk pemula wadah yang digunakan untuk buat itu harus bertutup besar Bu kayak tadi? Atau ya kalau misalnya pemula tutup besar berarti yang ahli tutup kecil ya? Itu kan ini cara setidaknya. Jadi memang yang bahwa menggunakan ini pun Gampang. Masukin saya kalau tutup kecil tuh masukin ini susah kan iya. Kalau itu kecil itu kan memang ledakan ledakan gas ya. Nah tapi kalau besar itu di wadah itu wadahnya itu kan 20% wadah ruang di wadah itu supaya mereka gas itu bisa melebar di ada jadi toleransi lah ya. Batas toleransi. Iya. Kemudian juga sama Bu. Ya, ini yang terakhir.
Dari Bu Nurjana juga, saya mau tanya buat ekoenzim sampah yang masih segar harus dicuci dulu nggak Bu tuh kulitnya? Kalau kita kan Cuci. biasa ini buah kan memang dicuci. Hmm, Ya dicuci. Nah, buah masih utuh, sedangkan kita kupas. Jangan setelah dikupas cuci lagi gitu. nanti Itu hilang jangan. zat-zat yang mungkin diperlukan. Lah, jadi takaran dari air, kandungan airnya itu nambah. Oh, Kan iya, jadi iya. mereka nyerap di Berat kulit. ya. Jadi kan langsung aja setelah yang kulit itu kan sambil kita makan udah dulu kan. Nah, airnya sudah nggak ada airnya lah gitu. Nah, itu yang sebaiknya. Gitu. Jadi menghindari supaya serap di kulit buah. Begitu Ibu Ria yang cantik dan baik hati. Ini juga ini ya sangat baik sekali, menginspirasi kita semua ya, Ibu ya. Oh, tentang ekoenzim ini. Memang sudah sering, tetapi untuk lebih banyaknya gitu ya Bu ya, karena udah banyak yang mempraktek. Untuk memfokuskannya itu ya kita jadi Jadi kan mudah-mudahan memang beberapa memang ada komunitas iya komunitas. komunitas. Memang Iya, kalau sampai yang masal itu memang belum. besar ya Bu ya untuk suplai kemana-mana di Indonesia, seluruh Betul. Indonesia itu Kalau bisa ada ini ya, ya yang ya, apa yang ya. Mudah-mudahan ya. ya apa yang mengawali gitu ya untuk skala massal gitu. Ya, tapi nanti siapapun yang menonton video ini semoga termotivasi ya untuk meniru kebaikan yang telah ditularkan oleh Bu Rom. Dan teman-teman yang ada yang apa komunitas lainnya juga itu kita berterima kasih juga sama kami juga. Saya lihat foto-foto komunitas itu mereka ke laut ya Bu. Kemudian ke tempat pembuangan limbah sampah, buang menyiram ya menyiram ibu untuk iya memulihkan kembali udara, apa efek-efek negatif dari limbah-limbah yang sudah ada. dan yang terpenting dilaksanakan proses pembuatan ekoenzim itu dari rumah kita bumi kita gitu. Ya itu yang memang edukasi itu buatlah sendiri di rumah kita sendiri gitu agar O3 yang dikeluarkan dari proses pembuatan ekoenzim itu keluar dari rumah kita membantu global warming itu ozon jadi lepas yang kami harapkan. Makanya manfaat ekoenzim ini sangat banyak ya Bu ya. Misalnya setiap rumah itu punya di ini setiap rumah itu ada setiap pintu itu ada jadi dunia akan lebih baik, lebih sehat. Ya, ini ada waktu Kayaknya penyakit terus. Iya padahal simple sekali ya Bu ya. Tapi emang kalau belum ada kemauan itu bisa. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita memberikan inspirasi ya, motivasi yang lain untuk mengikuti jejak para penggiat ekoenzim. Ya, ya tadi tetap sehat, tetap semangat, tetap berjuta manfaat. Uh, Baik, ini ada sedikit kenang-kenangan dari kami buat Bu Ramlas. Semoga berkenan dan tetap semangat ya menginspirasi kita semua. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini juga sebagai mewakili ya, saya mewakili dari teman-teman penggiat dan yang juga calon penggiat. Mudah-mudahan kita melaksanakan apa menggiatkan ekoenzim ini tebarkan dan bagi ilmunya ke teman sebelah kita. Insya Allah kenalan-kenalan kita.
Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bro. Terima kasih atas waktunya, kesempatan, dan ilmu yang telah diberikan kepada kami. Insya Allah kami juga terima kasih kepada FPI dan PKS terutama. Semoga apa yang sudah dilakukan dan dilaksanakan akan terus berkelanjutan ya. Sebarkan sedekah. Baik, sahabat ekoenzim semuanya, demikian tadi wawancara saya membahas tentang ekoenzim lebih dalam bersama narasumber kita, penggiat ekoenzim M2P, Bu Dr. Randa Romlah Muhasan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekoenzim. Yes, tidak.